Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Septiania. Saya akan membahas tentang birokrasi. Birokrasi adalah suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida di mana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada tingkat atas. Biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer. Ada juga menjelaskan arti birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki tata prosedur, pembagian kerja, adanya hierarki, dan adanya hubungan yang bersifat impersonal. Organisasi yang menjalankan sistem birokrasi biasanya memiliki prosedur dan aturan yang ketat sehingga dalam proses operasionalnya cenderung kurang fleksibel dan kurang efisien. Meskipun ada anggapan bahwa birokrasi identik dengan inefisiensi, pemborosan, dan kemalasan, faktanya sistem birokrasi diperlukan agar proses operasionalnya berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Agar lebih memahami apa arti birokrasi, maka perlu merujuk pada pendapat para ahli mengenai birokrasi itu tersendiri. Jenis-jenis birokrasi negara di Amerika Serikat ada 4, yaitu the cabinet, departemen atau departemen-departemen di dalam kabinet. Yang kedua ada federal agency atau agen-agen federal. Yang ketiga ada federal corporation atau perusahaan-perusahaan federal milik federal. Lalu ada independent regulatory agency atau agen-agen peraturan independen. Departemen-departemen dapat dalam kabinet tersendiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan menurut tugasnya. Ada Departemen Tenaga Kerja, Departemen Pertahanan, atau Departemen Pendidikan. Tugas utama dari departemen ini adalah melaksanakan kebijakan umum yang telah digariskan oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif. Di Indonesia sendiri, contoh-contoh agen federal: Badan Tenaga Atom Nasional atau Batan, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN. Korporasi federal merupakan birokrasi yang memadukan antara posisi sebagai agen pemerintah sekaligus sebagai sebuah lembaga bisnis di Indonesia. Misalnya yang paling mendekati adalah BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Meskipun negara terkadang masih merupakan pihak yang paling menentukan dalam pengangkatan pejabatan, tetapi secara umum sebagai sebuah lembaga bisnis ia memiliki pengaruh untuk menentukan jenis modal dan juga memutuskan adanya apakah perusahaan akan melakukan pengembangan organisasi atau sebaliknya. Di Indonesia contoh korporasi milik negara misalnya Kereta Api, Perusahaan Jabatan Kereta Api atau PJKA, Garuda Indonesia Airways atau GIA, Perusahaan Listrik Negara PLN atau Bank Mandiri. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.